Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Sama ya, ini seperti soal-soal sebelumnya, bentuk eksponen berarti basisnya kita sama dulu. Ini 3 sudah paling sederhana, berarti tetap 3 pangkat min 3. Dikali 3 pangkat 32, 32 itu jadi basis, karena kan pasti ada kaitannya sama 2. 2 pangkat ini berapa supaya 32, ternyata 2 pangkat 5. Dikali 81 itu pasti ganjil basisnya 3. 3 pangkat berat apa? Tadi yang hasilnya 81, tadi pangkat 4 ya. Dikali 2 pangkat min 7. Berikutnya sesamanya basis 3. Karena bentuknya perkalian berarti pangkatnya ditambah. Berarti 3 pangkat min 3 tambah 4. Dikali 2 pangkat 5. Ditambah dengan min 7. Ya, ditambah min 7. Atau sama aja dikurang 7. 3 pangkat min 3 tambah 4 yaitu 1. Berarti 3 aja. 5 tambah min 7 artinya 5 kurangi 7 yaitu min 2. Jadinya 2 pangkat min 2. Kalau ada pangkat positif jadi pangkat negatif. Kalau ada pangkat negatif jadi pangkat positif, jadinya dia di bawah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 ya nak. Jadi 3 per 4 jawabannya. Next nomor 13, bentuk lain dari, nah ini merasionalkan ya nak. Berarti 5 akar 3 per 3 akar 5 dikali, nah kita ambil akarnya aja. Pak, ambil 3 nya juga boleh nggak? Boleh. 3 akar 5 nya semuanya diambil boleh, tapi saya sarankan akarnya aja ya, supaya ini kan nggak ada penjumlahan pengurangan, berarti ambil akarnya aja supaya menyederhanakan penghitungan, supaya nggak pusing gitu. 5 nya tetap akar 3 kali akar 5 akar 15 per 3 nya tetap kali akar 5 kali akar 5, iya 5 ya, akarnya hilang langsung. Ini coret-coret, sisa akar 15 per 3. Ini jawabannya, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, soal nomor 14, sebuah password mesin industri memiliki kode A pangkat M per Z. A pangkat M per Z. Demi keamanan data operasional mesin, seorang engineer membuat backup password yang merupakan bentuk lain dari kode tadi ya. Nah, kode yang dimaksud apa? Berarti ini dijadiin bentuk lain. Nah, kalau ada pangkat pecahan artinya kan bisa jadiin akar, ya nggak? Akar, A-nya tetap. Nah, ini M yang di atas nempel di A. Per Z-nya nempel di akar. Jadinya akar pangkat Z dari A pangkat M. Gitu ya, nah. Oke. Mudah ya, nggak ada hitung-hitungan kalau nomor 14. Next, bentuk sederhana dari 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4. Oh ya, nomor soal ini cuma satu ya yang keluar aja. Oke. Bentuk sederhana dari 2 pangkat ini bla 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 dipangkatin 0. Oke. Sebenarnya kalian nggak perlu ngitung yang di dalam sini. Ya, karena semuanya dipangkatin 0. Apapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Berarti 2 pangkat 5 pangkatin 0 yaitu 1. Semuanya ini pangkatin 0, berarti pasti jawabannya 1. Mau di bawah di dalam kurungnya apapun, kalau luarnya 0 berarti pangkatnya hasilnya apapun pangkat 0 hasilnya 1. Nomor 16. Bentuk sederhana dari sorry ya. Berarti kita pangkatin dulu. Jadinya 9, 4 yang di luar ini milik semua yang di dalam. Jadinya 9 itu 3 pangkat 2. Pangkatin lagi 4 gitu ya nak. Kok 9-nya hilang ini? 9 jadi 3,2. P pangkat 2 pangkatin lagi 4. Q pangkat min 3 pangkatin lagi 4. Dikali 27 itu 3 pangkat 3. Pangkatin lagi min 3 dari sini ya. P pangkat 4 dipangkatin lagi min 3. Q pangkat min 2 pangkatin lagi min 3. Oke. Pangkat dipangkatin hanya pangkatnya dikali jadinya 3 pangkat 2 kali 4 8. P-nya 2 pangkat 4, 2 kali 4 8 juga. Q-nya min 3 pangkatin lagi 4 jadinya min 12 pangkatnya dikali ya. Ini 3 kali min 3 min 9. Ini P-nya min 12. Q-nya positif 6 ya. Min 2 kali min 3 positif 6. Nah ini 3 sama-sama 3 kita hitung. 8 ditambah minus 9
P-nya 8 ditambah minus 12, Q-nya minus 12 ditambah 6. Jadinya 3 pangkat min 1, P 8 kurangi 12 min 4, Q-nya min 12 tambah 6 min 6. Pangkatnya negatif semua jadi pangkat positif, berarti semuanya di bawah. 3 P pangkat 4, Q pangkat 6. Udah ya nak? Oke. Next. Ini pun sama. Ya, ini pun sama. Berarti A pangkat 4 pangkatin lagi 3. B pangkat min 3 pangkatin lagi 3. C pangkat min 2 pangkatin lagi 3. Dibagi A pangkat 2 pangkatin lagi 2. B pangkat 3 pangkatin lagi 2. C pangkat 4 pangkatin lagi 2. Oh ya nak, kalian jangan ini coret gitu ya. 4 kurangi 2, 2 gitu, salah. Karena ada di dalam apa? Ada pangkat yang di luar kurung, berarti pangkatnya kita masukin dulu yang di dalam kurung. 4 pangkatin 3 lagi, jadinya 4 kali 3, 12. A pangkat 12. B-nya pangkat min 3 kali 3, jadinya B-nya pangkat min 9. C-nya pangkat min 6. Per A-nya pangkat 4. B-nya pangkat 3 kali 2, 6. C-nya 4 kali 2, 8. Nah, artinya kalau pembagian pangkatnya dikurang. 12 kurangi 4, 8. Min 9 kurangi min 6, min 15. Ini B ya, sorry. C-nya min 6 kurangi min 8, min 14. Gitu ya, nak. Oke. Silakan dipahami. Oke. Next, soal nomor 18. Nah, ini sama. Kita rubah jadi basis ini. 8 belum jadi basis yang paling kecil. 5 juga. Oke. 2 pangkat 4 biarkan karena sudah bentuknya angka spesial 2. 9 itu 3 pangkat 2 pangkatin lagi min 2 dari soalnya. 5 pangkatin min 3 per 8 itu 2 pangkat 3. 3-nya sudah biasa. 125 itu 5 pangkat 3 pangkatin lagi min 1. Oke, kita hitung 2 pangkat 4 biarkan dulu, nggak apa-apa tuh. Ini pangkat dipangkatin berarti dikali ya. Jadi 2 kali min 2 min 4. 5 pangkat min 3 per 2 pangkat 3. 3 pangkat min 5. 3 kali min 1 min 3. Ini kan sama, habis ya. Terus 2 pangkat 4 dibagi 2 per 3, pangkatnya dikurang. 4 kurangi 3, 1. Jadinya 2. Min 4 dikurang min 5, jadinya min 4, min 5. Min 4, min 5, jadinya ditambah. Min 4 tambah 5, 1. Jadi 2 kali 3, 6. Oke, gitu ya. Next, nomor 19. Di sebuah laboratorium terdapat satu bakteri yang membelah diri setiap 30 menit. Oke, setiap 30 menit membelah diri. Berarti tadinya 1 jadi 2. Berarti 30 menit pertama jadi 2. Nah, kalau 1 jam jadi berapa? 4, betul ya. Karena kan membelah diri semua. Jadi 2 tadi, membelah diri 2 jadi 4. 1 jam jadi 4. Setelah jam, di sebuah laboratorium terdapat satu bakteri yang membelah diri setiap 30 menit. Berapa jumlah bakteri? Oh, ini salah nulis soal ya. Ini berapa jumlah bakteri setelah 4 jam? Jika X sama dengan jam. Oke. Setelah 4 jam. Berarti kan logikanya. Artinya T pangkat X. T-nya pangkat 4. T-nya tadi menit. Berarti dalam... Sorry, bentar. Kita pakai logika juga nggak apa-apa ini. Pakai logik ya. Kalau 1 jam aja 4, berarti kalau 4 jam ya udah kali 4, 16. Sudah selesai. Gitu ya, nak. Oke, atau bakterinya itu T, berarti tadinya 2. Atau T pangkat X. T-nya itu bakteri yaitu 2, X itu jam. 4 itu 2 pangkat 4, 16 gitu ya. Oke, atau pakai logika juga nggak apa-apa.
Oke, sebuah teknologi, soal nomor 20, soal terakhir, walaupun soalnya nanti ada 30, tapi semuanya sama, hanya beda angka-angka doang. Soal cerita itu yang keluar nggak banyak, ya ini aja. Berarti sisa 10 soal, untuk kayak dari soal-soal nomor 1 sampai kayak soal nomor 16-an. Ya. Oke, nomor 20, sebuah teknologi penyimpanan awalnya memiliki kapasitas 1 giga dan meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun. Logikanya, awalnya 1 giga, ya kan? Awalnya 1 giga. Kemudian berubah jadi setiap 2 kali lipat setiap 2 tahun. Berarti kalau 20 tahun kan artinya dia itu berubahnya selama 10 kali, ya nggak? Karena kan 2 kali lipat setiap 2 tahun. Berarti kan terjadi 2 kali lipat sebanyak 10 kali. Ya udah, kali ini aja. Ya nggak? Kalau pakai logika kayak gitu, ya. Oke. Coba deh kalian pikirkan. Bisa nggak soal cerita itu pakai logika ataupun enggak gitu. Dicoba aja kalau memang pakai logika. Jadi logikanya gini, 1 giga ya, ketika per 2 jam sekali, berarti 2 2 pangkat 10 gitu ya. Oke, 2 pangkat 10 berapa? Oke, berarti ya udah kan 10 kali lipat, berarti 2 banyak berapa kali meningkatnya. Pangkat 10 dari mana? Sebanyak tahunnya, berapa kali kelipatannya. Nah, itu dia 2 tahun, setiap 2 tahun berarti 20, ya 10 kali peningkatan gitu. 2410 yaitu kalau 2410 kan 245 dikali 245. Ya enggak? 245 itu 32. 32 kali 32. Kira-kira berapa tuh? 32 kali 32 sekitar 1028 bukan. Oh, 1024 sorry, 1024. Jawabannya 1024 gitu ya. Oke, tolong diperhatikan soal nomor 2019 itu soalnya cuman 2 doang ya. Jadi nggak banyak. Selainnya kayak soal nomor 1 sampai 18. Ya, nomor 14 juga 1. Berarti ada 17 nomor yang berulang-ulang soal. Tolong dipelajari ya. Silakan ditonton dengan betul-betul, disimak, dicatat. Nanti dicatat di buku karena bukunya pasti akan saya mintain buat ikut. Oke, selamat belajar, selamat menempuh PTS, tolong kerjakan sesuai dengan kemampuan sendiri. Belajar dari pembahasan video ini, gak perlu dari banyak pembahasan yang lain, gak perlu. Ya, hafalin aja sifat-sifat eksponen, ketika dikali pangkatnya diapain, ketika dibagi pangkatnya diapain, ketika pangkatnya double diapain. Gitu ya. Pokoknya dari sini aja, hafalin aja pengerjaannya kayak gimana. Nanti kan soalnya saya ganti 1 atau 2 angka doang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.